Rusia hancurkan satelitnya sendiri dengan rudal darat ke angkasa. November 2021, puingnya mengancam stasiun luar angkasa internasional. Astronot berlindung di kapsul penyelamat, 6 jam menunggu. Dan itu terjadi bukan karena perang, tapi karena satu negara menembak satelitnya sendiri. Dalam episode ini, kita akan melihat 3 asumsi yang tampak logis, tapi bisa memicu salah perhitungan ketika orbit semakin padat dan senjata anti-satelit berkembang. Paradoksnya sederhana. Semakin transparan angkasa, semakin rawan ia menjadi. Ketergantungan militer pada satelit komersial mengaburkan batas sipil dan militer. Di orbit rendah, yaitu wilayah di sekitar 400 hingga 1000 km di atas bumi, tidak ada yang benar-benar aman. Masalahnya bukan hanya pada ledakannya, masalahnya ada pada lingkungan tempat semua ini terjadi. 17.000 km per jam. Itu kecepatan puing-puing antariksa saat menghantam satelit. Dan setelah uji coba rudal anti-satelit Rusia, lebih dari 1.500 puing baru lahir dalam sekejap. Mereka masuk ke kapsul penyelamat. Jika puing menembus stasiun, mereka hanya punya 6 jam untuk kembali ke bumi. Tapi ini bukan hanya tentang astronot. Ini tentang bagaimana militer Amerika Serikat, NATO, bahkan mungkin negara-negara lain tiba-tiba sadar bahwa aset paling strategis mereka kini hidup di lingkungan yang makin padat dan makin berbahaya, dan yang lebih rumit. Sebagian besar aset itu bukan lagi milik pemerintah. Mari kita lihat teknologi yang mengubah segalanya. Dulu, satelit adalah aset mahal yang hanya dimiliki negara besar. Sekarang, satelit kecil atau smallsat dengan bobot di bawah 500 kg bisa diluncurkan dengan biaya kurang dari $1 juta per unit. Jaringan satelit Starlink milik SpaceX sudah mengorbit lebih dari 6.000 satelit. Dan militer Amerika Serikat menjadi salah satu pengguna terbesarnya. Versi militernya, Starshield, menawarkan komunikasi terenkripsi berkapasitas tinggi dengan biaya lebih rendah dibanding satelit militer tradisional. Tapi inilah pertanyaan yang mulai muncul di Pentagon. Apa yang terjadi jika di tengah konflik, satelit-satelit ini tiba-tiba mati? Bukan karena diserang musuh, tapi karena pemiliknya mematikan akses. Ukraina merasakan ini di tahun 2022, ketika Starlink membatasi jangkauan sinyal di dekat Crimea untuk mencegah peningkatan konflik. Militer Ukraina yang sedang menyusun serangan drone, kehilangan kemampuan koordinasi di saat kritis. Ini bukan serangan musuh, ini keputusan bisnis perusahaan swasta yang berbasis di Amerika. Dampaknya bisa mengubah jalannya perang. China dan Rusia mengamati ini dengan seksama. Mereka melihat pola yang sama, ketergantungan pada perusahaan swasta menciptakan titik lemah baru. Maka responsnya pun mulai terbentuk. Pertama, kembangkan senjata anti-satelit yang bisa melumpuhkan jaringan satelit ini. Kedua, bangun sistem navigasi dan komunikasi mandiri. Tapi yang ketiga, dan ini yang paling halus, normalisasi gagasan bahwa satelit komersial adalah target sah dalam konflik. Perhatikan baik-baik, pergeseran paling berbahaya bukan pada rudalnya, tapi pada normalisasi bahwa satelit komersial bisa dianggap target sah. Pertanyaannya kemudian berubah. Selama puluhan tahun, satelit sipil dianggap netral dan tidak akan disentuh dalam konflik. Asumsi itu sekarang runtuh. Kenapa? Karena ketika sebuah satelit komersial menyediakan data penentuan sasaran untuk serangan militer, apa bedanya dengan radar pertahanan udara? Ketika Starlink memandu drone Ukraina menghantam konvoi Rusia, apakah itu masih bisa disebut infrastruktur sipil? Rusia menjawab pertanyaan ini dengan tindakan. Di tahun 2024, intelijen Barat mencium rencana Rusia untuk menyerang satelit Starlink di awal konflik jika perang meluas. Rencana itu batal karena pertimbangan peningkatan konflik. Tapi fakta bahwa rencana itu ada, sudah cukup untuk mengubah cara kita membaca peta strategis. China merespons dengan cara berbeda. Mereka tidak hanya mengembangkan senjata anti-satelit. Mereka juga membangun jaringan satelit sendiri bernama Qianfan atau Thousand Sails. Targetnya, 13.000 satelit di orbit rendah. Alasan resminya adalah untuk layanan internet. Alasan strategisnya, jika konflik pecah, mereka punya alternatif yang tidak bergantung pada sistem barat. Bayangkan 2 raksasa di orbit, masing-masing dengan ribuan satelit, saling memandang bukan sebagai infrastruktur, tapi sebagai target. Masalahnya, membangun jaringan sebesar itu butuh waktu. China menargetkan tahun 2030 untuk menyelesaikan Qianfan. Sementara itu, ketergantungan global pada Starlink dan sistem barat terus tumbuh. Artinya, pada beberapa tahun ke depan, di mana keunggulan sekaligus risiko sama-sama tinggi, bayangkan skenario ini. Sebuah satelit mata-mata China meledak setelah bertabrakan dengan puing dari uji coba anti-satelit Amerika 5 tahun sebelumnya. China menuduh Amerika bertanggung jawab. Tekanan politik mendorong respons. Mereka menyerang satu satelit komunikasi Amerika sebagai peringatan. Tapi satelit yang diserang ternyata digunakan rumah sakit sipil. Eropa marah.
NATO terpecah. China kehilangan dukungan diplomatik. Semua bermula dari puing yang tak disengaja. Amerika adalah negara yang paling bergantung pada satelit, GPS, komunikasi militer, dan satelit pengintai. Jika konflik di orbit pecah, Amerika punya paling banyak aset untuk dipertahankan, tapi juga paling banyak aset yang bisa diserang. Inilah dilema strategis yang tidak punya solusi sempurna. Mengurangi ketergantungan berarti kehilangan keunggulan. Meningkatkannya berarti menciptakan titik lumpuh baru. Dan di tengah dilema ini, sampah antariksa terus bertambah, mengancam semua pihak tanpa memandang bendera. Namun di atas semua itu, ada ancaman yang tidak memihak siapapun. Ada satu fakta fisika yang sering dilupakan dalam diskusi geopolitik. Orbit rendah bumi bukan tempat yang luas. Ia adalah sabuk sempit yang padat oleh ribuan satelit. Dan di sabuk yang sama, puluhan ribu puing bergerak dengan kecepatan hipersonik. Setiap uji coba, senjata anti-satelit menciptakan awan puing yang tidak bisa dikendalikan. Uji coba China tahun 2007. Uji coba Rusia tahun 2021. Uji coba India tahun 2019. Setiap ledakan menambah populasi puing yang akan mengorbit selama dekade, bahkan abad. Sekarang bayangkan jika konflik pecah dan kedua belah pihak mulai saling menembak satelit. Bukan 1-2, tapi puluhan. Bukan di ketinggian berbeda, tapi di orbit yang sama yang digunakan oleh satelit komunikasi global. Jika GPS mati selama 48 jam, bukan hanya militer yang terganggu. Pengiriman obat, penerbangan, bahkan transaksi bank bisa kacau. Hasilnya bukan hanya kemenangan taktis. Hasilnya adalah sabuk puing yang membuat orbit rendah tidak bisa digunakan selama generasi. Dampaknya global. Penerbangan terganggu, sistem keuangan kacau, internet terputus. Inilah yang oleh para analis disebut sebagai kondisi di mana semua negara bisa sama-sama hancur. Setiap negara punya kepentingan untuk melindungi lingkungan orbit agar tetap bisa digunakan. Tapi di saat krisis, dorongan jangka pendek untuk melumpuhkan musuh sering mengalahkan pertimbangan jangka panjang. Kita sedang masuk ke dekade paling berisiko dalam sejarah orbit modern. Jumlah satelit melonjak, senjata anti-satelit makin presisi, sementara aturan mainnya masih kabur. Polanya selalu sama. Satu pihak unggul, pihak lain mencari cara menghentikannya. Lalu aturan main berubah. Sejarah menunjukkan, infrastruktur sipil sering berubah jadi target ketika teknologi dan kepentingan bertemu. Sekarang, di angkasa, asumsi yang sama sedang diuji. Pola ini bukan pertama kali terjadi. Tahun 1967, lebih dari 100 negara menandatangani perjanjian luar angkasa yang melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit. Tapi perjanjian itu tidak melarang senjata konvensional, tidak melarang rudal anti-satelit yang diluncurkan dari darat, tidak mengatur satelit komersial yang berubah fungsi jadi militer. Jika konflik pecah besok, hampir tidak ada aturan yang benar-benar bisa mencegah satelit ditembak. Pada akhirnya, kekuatan lebih menentukan aturan dibanding perjanjian. Jika kita tarik benang merahnya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ketergantungan pada satelit komersial menciptakan titik lemah yang sering baru terlihat saat krisis terjadi. Kedua, senjata anti-satelit dan sampah antariksa adalah 2 sisi mata uang yang sama. Keduanya bisa mengubah orbit rendah bumi dari ruang bersama yang produktif menjadi medan perang yang tidak bisa dihuni. Ketiga, dalam setiap perubahan teknologi, pihak yang paling bergantung pada sistem yang ada biasanya adalah pihak yang paling banyak bisa kehilangan, sekaligus paling kuat ingin mempertahankannya. Pertanyaannya sederhana, siapa yang diuntungkan jika orbit tetap aman, dan siapa yang diuntungkan jika orbit menjadi medan konflik? Dominasi yang terlihat meyakinkan, seringkali berbeda jauh dengan dominasi yang benar-benar bisa dipertahankan. Di orbit rendah bumi, tidak ada negara yang bisa mengklaim langit sepenuhnya miliknya. Yang ada hanya ketergantungan bersama yang rapuh, dan puing-puing yang terus berputar, menunggu tabrakan berikutnya. Dan disinilah dilema itu muncul. Karena jika orbit berubah jadi medan perang, dampaknya tidak berhenti di langit. Ia turun ke bumi. Jika konflik besar pecah, menurut Anda, apakah satelit internet harus tetap netral? Atau sah jadi target karena membantu militer? Kita lanjutkan pembahasan ini di episode selanjutnya. Ketika kita bedah apakah laser berenergi tinggi dan senjata gelombang mikro berdaya tinggi benar-benar siap menghentikan gelombang drone yang semakin cerdas. Terima kasih sudah menyimak Dialektika Militer, dan sampai jumpa.